Halo sahabat semua, selamat datang di channel Second News. Kami akan menyajikan informasi terbaik hari ini. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Selamat menonton. Israel kalah perang melawan Hamas, tapi Netanyahu tak mengakuinya. Berita ini dilansir dari sindonews.com pada Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Israel telah kalah perang melawan Hamas di Gaza, Palestina. Namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya tidak akan mengakuinya. Penilaian itu disampaikan Profesor Paul Rogers, seorang profesor emeritus studi perdamaian di Bradford University, dalam artikelnya di The Guardian, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Menurutnya, narasi resmi yang digaungkan pemerintah Netanyahu dan militer Israel adalah Hamas telah melemah. Padahal kegagalan ada pada doktrin tentara Israel. Dia mengatakan wacana terkait perang Gaza dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan Israel. Meskipun reputasi internasional Israel menurun dengan terbunuhnya lebih dari 20.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 50.000 orang lainnya. Israel telah menjual narasi kelemahan besar Hamas, dan bahkan mengeklaim bahwa perang di Gaza Utara telah berakhir dan keberhasilan yang sama akan dicapai di selatan. Apa yang membantu Israel menyebarkan narasi ini adalah pembatasan yang diberlakukan terhadap jurnalis, segelintir orang yang masih bekerja di sana, dan risiko terhadap keselamatan mereka, sementara pers internasional tetap terjebak di Tel Aviv dan bergantung pada pengarahan militer Israel. Semua ini berubah dengan cepat. Pertama, karena tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Hamas telah mendirikan pusat komando di bawah rumah sakit Al-Shifa. Kedua, ketidakmampuan tentara Israel, yang memiliki peralatan intelijen tercanggih di dunia, dalam menentukan lokasi para sandera. Periode baru-baru ini menyaksikan dua insiden. Pada tanggal 12 Desember Hamas melancarkan serangan yang sangat terampil di bagian Gaza yang seharusnya berada di bawah kendali Israel. Dalam penyergapan unit Israel, terjadi kematian. Pasukan tambahan dikirim untuk membantu, tetapi mereka diserang dan bala bantuan lainnya disergap. Sejumlah tentara Israel tewas dan terluka parah, namun yang penting adalah barisan tentara yang tewas, termasuk seorang kolonel dan 3 mayor dari unit elit Brigade Golani. Bagi Hamas, yang menurut Israel telah memutilasi dan membunuh ribuan anggotanya, untuk melakukan operasi di wilayah yang dikuasai tentara Israel, menimbulkan keraguan mengenai gagasan Israel mencapai kemajuan mendasar dalam perang tersebut, tulis Profesor Rogers. 3 hari berikutnya memberikan lebih banyak bukti ketika 3 sandera berhasil melarikan diri dari penculiknya dan mengibarkan bendera putih, namun mereka terbunuh oleh peluru tentara Israel. Yang memperparah keadaan adalah adanya panggilan telepon dari para sandera yang ditangkap oleh alat yang dipasang pada anjing pelacak milik tentara Israel, dan 3 hari sebelum mereka dibunuh. Ada bukti lain tentang permasalahan tentara Israel. Angka resmi menyatakan bahwa jumlah korban tewas adalah 460 tentara di Gaza dan tepi barat yang diduduki, dan 1.900 tentara terluka, namun sumber lain menyatakan bahwa jumlah korban luka lebih tinggi dari yang diumumkan. 10 hari yang lalu, surat kabar Yediot Ahronot menerbitkan informasi yang diperoleh dari Pusat Rehabilitasi Tentara di Kementerian Pertahanan Israel. Jumlahnya diperkirakan 5.000 orang terluka, dengan 58% diklasifikasikan sebagai luka serius, dan 2.000 tentara secara resmi dianggap cacat. Surat kabar Times of Israel melaporkan kematian akibat insiden friendly fire, ditembak rekan sendiri, mengatakan bahwa 20 dari 105 kematian disebabkan oleh insiden friendly fire. Secara umum, Israel menerapkan doktrin pinggiran kota, yang menargetkan struktur sosial, militer, dan ekonomi untuk menghancurkan keinginan musuh untuk berperang dan mencegahnya menimbulkan ancaman di masa depan. Namun, doktrin pinggiran kota tidak berjalan sesuai rencana. Karena kritik datang dari kalangan yang tidak terduga, seperti mantan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, yang memperingatkan bahwa operasi saat ini akan meninggalkan bekas selama setengah abad ke depan. Bahkan Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden pun tidak lagi nyaman dengan apa yang terjadi di depan matanya. Namun Netanyahu dan pemerintahannya nekat melanjutkan perang selama mungkin. Rogers mengatakan bahwa serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober menimbulkan rasa aman di kalangan warga Israel, yang berarti bahwa banyak orang Yahudi akan terus mendukung apa yang dilakukan Netanyahu, dan bahkan dukungan ini mulai goyah, terutama setelah pembunuhan 3 sandera asal Israel oleh peluru tentara Israel sendiri.
Rogers menambahkan bahwa para pemimpin militer Israel akan berada di bawah tekanan untuk mencapai kesuksesan dan akan melanjutkan operasi selama kabinet perang mengizinkan mereka. Kebanyakan dari para pemimpin ini adalah orang-orang yang cerdas dan memiliki pikiran yang mandiri serta mengetahui bahwa, terlepas dari semua perkataan Netanyahu, Hamas tidak dapat dikalahkan atau ide-idenya dihapuskan oleh kekuatan militer. Mereka tahu bahwa tekanan dari keluarga para sandera akan menyebabkan jeda kemanusiaan lagi, meskipun perundingan terhenti. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah menghancurkan Hamas sebanyak yang mereka bisa dan secepat mungkin, dan berapapun harga yang harus dibayar oleh warga Palestina. Untuk mencari bukti pendekatan ini, ikuti peningkatan serangan udara minggu ini, papar Rogers. Rogers melanjutkan bahwa apa yang akan memfasilitasi pendekatan Netanyahu adalah ketergantungannya pada kelompok minoritas agama fundamentalis yang ekstremis dan Zionis ekstremis di pemerintahannya. Mereka tidak akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Israel jika tragedi tanggal 7 Oktober tidak terjadi, namun mereka melakukan segala daya mereka untuk membahayakan keamanan Israel, yang tidak hanya berisiko menjadi negara paria, bahkan di antara sekutu-sekutunya, namun juga akan menghadapi perlawanan generasi garis keras dari Hamas, yang sedang membentuk kembali dirinya sendiri, atau penerusnya, lanjut Rogers. Israel perlu menyelamatkan diri, dan hal ini sangat bergantung pada Joe Biden dan orang-orang di sekitarnya. Mungkin mereka menyadari perubahan suasana hati masyarakat di Barat dan mengakhiri perang dengan cepat. Gara-gara serangan Houthi Yaman, bisnis pelabuhan Israel hancur 85%. Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Gencarnya serangan Houthi Yaman terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, bisnis pelabuhan Eilat Israel hancur dengan penurunan aktivitas 85%. Gencarnya serangan drone dan rudal kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah telah membuat bisnis pelabuhan Eilat Israel hancur dengan penurunan aktivitas hingga 85%. Kelompok Houthi, yang memainkan peran yang semakin besar dalam konflik di Timur Tengah, juga menembakkan drone dan rudal ke wilayah Israel dalam kampanye yang mereka katakan bertujuan untuk mendukung warga Palestina dalam Perang Gaza. Eilat, yang terutama menangani impor mobil dan ekspor kalium yang berasal dari Laut Mati, ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan pelabuhan Mediterania Israel di Haifa dan Ashdod yang menangani sebagian besar perdagangan negara tersebut. Namun Eilat, yang terletak berdekatan dengan satu-satunya titik akses pesisir Yordania di Aqaba, menawarkan Israel pintu gerbang ke timur tanpa perlu melewati terusan Suez. Pelabuhan ini adalah salah satu pelabuhan pertama yang terkena dampak ketika perusahaan pelayaran mengubah rute kapal untuk menghindari Laut Merah setelah kelompok Houthi Yaman mengganggu jalur perdagangan utama melalui Selat Bab al-Mandab. Tanpa jalur ini, Anda menutup arteri pelayaran utama ke pelabuhan Eilat. Oleh karena itu, kami kehilangan 85% dari total aktivitas, kata CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg kepada kantor berita Reuters, yang dilansir Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Amerika Serikat sejak itu mengumumkan pembentukan koalisi inisiatif keamanan multinasional untuk melindungi jalur pelayaran penting tersebut. Kami masih memiliki sejumlah kecil kapal untuk mengekspor kalium, tapi saya yakin dengan tujuan di timur jauh mereka tidak akan lagi melakukan perjalanan ke arah itu. Jadi itu juga akan turun, kata Goldberg. Sayangnya, jika ini terus berlanjut, kita akan mencapai situasi tanpa kapal di pelabuhan Eilat. Rute alternatif ini menempuh pelayaran di sekitar ujung selatan Afrika, sehingga memperpanjang perjalanan ke Mediterania selama 2 hingga 3 minggu sehingga akan menambah biaya tambahan, kata para pejabat Israel. Goldberg mengatakan pihak pelabuhan akan berdiskusi dengan seluruh pihak terkait bagaimana menjaga kelangsungan operasional di Eilat, meski membutuhkan pemasukan. Meski begitu, dia yakin mereka akan menemukan cara untuk melakukannya. Jika Tuhan melarang, negara-negara koalisi dan Israel tertinggal dalam menemukan solusi untuk Houthi, sayangnya kita mungkin harus memberhentikan pekerja, katanya. Seraya menambahkan bahwa sejumlah kecil pekerja akan diperlukan untuk melayani setiap kapal yang tiba. Kelompok Houthi mengatakan mereka telah menargetkan kapal-kapal yang terhubung dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan juga menembakkan roket ke arah Israel.
Mereka telah terlibat dalam perang dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional sejak kelompok pemberontak tersebut merebut Sanaa pada tahun 2014, yang mengarah pada intervensi militer koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi pada tahun 2015. Telah terjadi gencatan senjata di Yaman baru-baru ini, dan Arab Saudi dilaporkan ingin mengakhiri kampanye militernya di negara tersebut. Sekian berita dari Second News, kami akan menyajikan informasi terbaik setiap hari, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.